Hari ini gimana? Ya kita kedatangan, pokoknya berpengalaman. Divisinya berbeda guys. Waduh. Hey. Halo guys, yo, back again, Again with me, with us. with us. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys sama kita di Anim. Udah siap-siap kan, antiknya aja udah gede tuh. Ya kan, daunnya udah pas itu ya kan. Hari ini gimana? Ini dia kita kedatangan, pokoknya berpengalaman, senior di bidangnya. Ya kan. Satu ngap, yang kurang ngap. Apa itu ngap? Divisinya berbeda guys. Waduh. Jadi biji mana nih? Langsung aja apa biji mana nih? Biji mana nih? Biji antum. Jadi Daripada kelamaan langsung aja kita datangkan aja ya. Sekui gas. Sekui nggak tuh? Hey. Oh my god, halo. Apa kabar? Gokil. Baik. Selamat datang. Ntar dulu, antum main apa kabar aja? Buru-buru, Kan maaf. belum kenal. Kenalan kita, teman-teman juga belum kenalan. Antum ya kan, udah main nikung aja. Ntar dong, sabar, ya kan. Jadi gimana nih? Langsung aja nih, kenalan dong. Sama siapa nih? Halo semuanya, aku Lisa. let's go. Seorang koordinator di suatu studio animasi di Indonesia. Gokil bre. Oke. Koordinator ya kan. Paham nggak antum apa tuh? Gimana kabarnya ya kan? Lisa gimana kabarnya? Baik. Gimana Mas Denny dan Mas Karis kabarnya? Apakah Ya, sehat? ya gini Siap aja menghadapi Lisa. Senin? Aduh, animator ya gini-gini aja ya. Ya nggak guys? Ya. Let's go ya kan. Itu gimana nih gitu. Kita kepo nih Lisa nih gitu. Kepo parah. Ya kan, kepo parah ya kan. Apa yang mau dikepoin, ayo? Kok bisa nih Lisa ya kan? Pertama kali masuk di dunia animasi Dan menjadi koor. Nah, itu gimana tuh ya kan? Oh, jadi sebenarnya backgroundku tuh kuliah bukan peranimasian ya. Aku tuh lulusan sastra Jepang kebetulan. Kemudian apa ya, kayak diajak sih sama temen, kayak bukan diajak secara langsung ya, tapi kayak tertarik gitu. Dan aku tuh juga yang penasaran gimana sih sebenarnya sebuah kartun itu terbuat gitu. Akhirnya mendengar kabar kalau di Batam itu mempunyai studio animasi, aku coba di situ setelah lulus dan keterima. Dan sebenarnya aku nggak ada pemikiran koordinator tuh kayak apa. Sebelumnya tuh nggak pernah nanya juga cara kerjanya gimana. Jadi emang ya udah ngalir gitu aja sebagai koor untuk pertama kalinya. Berarti itu meletek banget. Aduh, bahasanya meletek apa ya?
Iya ya. Baru terjadi. Benar, baru banget. Dan aku nggak punya basic animasi sama sekali kan, jadi nggak ngerti sama sekali. Benar-benar dari nol. Oh. Tapi kalau untuk suka animasi nggak? Suka? Oh suka karena memang dari kecil aku udah dicekokin apa ya film-film kartun ya kayak Disney. Kalau minggu pagi juga sering nonton di TV kan ya RCTI ya. Kayak ada Doraemon gitu-gitu. TV Maruko-chan. Iya. Ini bobonya lawas nih kan. Ketahuan ya umurnya ya. Jebakan umur. Oke, Iya. nah waktu di sana itu tuh berarti kan baru terjun banget tuh. Nah itu berarti ini banget ya, apa namanya? Ada training dulu nggak? Atau gimana tuh? Enggak, jadi benar-benar yang Wow. hari pertama itu dikasih tahu kalau megang project ini, terus megang departemen LRC kebetulan pertama kali, dan aku benar-benar nggak tahu apa itu LRC, apa itu lighting, apa itu rendering, apa itu kom. Jadi benar-benar yang kayak aku itu pertama kali tanya sama supervisor komku. Jadi aku belajar banyak sih sama dia cara nge-breakdown shot, nge-assign artis gitu. Dan istilah-istilah yang dipakai di LRC itu. Oh. Gokil. Itu kalau boleh tahu belajar berapa lama tuh? Gila, ini dari nol banget loh. Ya, itu 3 bulanku seperti di neraka sebenarnya waktu itu. Strugglingnya sih parah sih pasti. Parah. Itu aku kayaknya sampai ke bawah mimpi ya. Itu nightmare sih. Benar-benar nightmare karena ya udah nggak punya basic sama sekali kan. Iya. Itu pulang kerja yang kayaknya bisa dibilang setiap hari menangis ya, karena ya mungkin orang ekspektasinya ke aku bisa mengerti gitu dengan cepat, sedangkan aku nggak punya basic apa-apa, jadi kayak ya struggle banget sih. Tapi tadi sempat Lisa bilang ada apa sebagai koor di LRC itu nge-assign shot juga. Berarti nge-assign shot. Iya, jadi aku kan nggak ngerti ya cara kalau kita tuh pakainya shotgun kan, kayak cara nge-input nama artis di shotgun tuh gimana. Sebenarnya kan supervisor tuh udah nge-breakdown nih dari shot ini sampai shot ini si ini yang pakai. Nah, tapi kan aku nggak ngerti cara nge-input namanya gimana. Nah, dari situ aku tuh belajar. Gitu. Terus juga dikasih tahu kalau di kom itu kan dia supaya hook up lightingnya itu kan percangnya itu harus sama ya, apa namanya, di assign-nya ke artisnya itu juga diajarin sama supervisorku gitu. Iya. Gitu. Gokil, berarti ada ilmunya ngap. Aku kira cuman gitu-gitu doang, ternyata ada. Nah, aku tuh sebenarnya agak kesal ketika artis meremehkan koordinator ya. Bukan apa-apa, karena itu sempat terdengar juga di telingaku, banyak artis yang bilang jadi koordinator tuh enak, dia bilang gitu. Cuman nge-assign, nunggu, kirim, terus sambil nunggu ya kalian bisa nonton YouTube segala macam, coba negosiasi segala macam dengan klien, itu kan butuh skill ya, skill ngomong. Benar, speaking ya, benar. Ya. Mana kliennya bukan Indo lagi. Iya, benar. Makanya kayak kadang tuh kita nggak boleh yang ngeremehin sesuatu kalau dia tuh belum ada di sepatunya kita gitu. Benar. Lo harus ngerasain dulu apa yang kita rasain, baru lo bisa ngejudge pekerjaan kita. Benar ya kan. Ingat guys, ya kan. Antum yang suka bilang gitu kurangin. Gokil. Itu apa namanya? Katakanlah berarti itu probation lah ya, 3 bulan tuh hell parah ya. Iya, parah. Itu tuh sampai apa ya, kayak nggak mood, aku tuh sampai nggak mood makan segala macam karena stres itu, kayak
aduh kok aku kayak gini ya, gimana nih bisa nggak nih ya melalui 3 bulan kayak gini gitu. Merasa benar-benar kayaknya paling bodoh sih waktu itu, karena ya sebenarnya aku juga sadar aku nggak punya basic, tapi ya ibaratnya apa ya, bunuh diri gak sih itu jatuhnya, nggak punya skill apa-apa tapi terjun langsung perang, gitu. iya. Macam perang. Gila. Tapi ya udah. Mungkin satu hal yang bisa bikin aku tetap bertahan waktu itu adalah kebetulan aku dapet tim yang emang enak gitu. Diajak kerjasamanya, jadi oke lah gitu. Wih, gokil, suportif. Ya kan? Support tim. Ya. Support system. Bahasa sekarang support system. Ya, zaman dulu tuh aku condong ke artis, jadi aku tuh dulu sayang banget sama artisku. Tapi kayaknya sih sekarang udah kita netral aja mending. Iya. BTW nih, ya kan? Dari tadi kan ngomong zaman dulu nih itu. Ini kalau boleh tahu tahun berapa masuknya? Nah, 2000, kayak pertengahan 2018 tapi ya. Ingat lama banget. Lumayan ya, udah lumayan lama. 2018 pertengahan, Bre. Nah, ini ya kan 2018 pertengahan ini sampai berapa lama nih? Ya, Nah. keseruan itu. Oh, Perjalanan. perjalanan itu ya. Kayaknya sampai 2020 ya. Habis itu aku merasa kayaknya udah sih gitu. Untuk di studio 1 itu kayaknya cukup lah. 3 tahun setengah waktu itu. Jadi aku putusin buat nggak ngelanjutin kontrakku, terus aku pindah ke studio 1 lagi. Ya itu kayaknya sekitar setahun juga sih di studio yang satunya lagi. Gitu. Berarti seru nggak? Hampir 3 tahun lebih malah ya? Apa 3 tahun tadi? 3,5 tahun. Ush, gokil. Kalau di studio lain itu menjadi koor di bidang LRC juga? Atau? Ya, LRC juga. Aku tuh bisa dibilang lebih banyak megang LRC ya selama karirku. Jadi kayaknya kalau megang seperti anim atau layout itu paling setahun paling lama. Sekali lah. Tapi pernah ya? Pernah. Oke. Gitu. Ibu koor ini LRC, Bro. Ya. Iya. Kuncen. Kalau kata orang spesialis LRC. Widih, gila. Karena ya di mana aku ngelamar pasti selalu ditaruhnya di LRC gitu. Karena kan kita pas ngelamar tuh nggak ada spesifik lo akan ditaruh di mana gitu. Betul. Jadi tadi aku berharap kalau bisa aku ngelamar di studio ini mungkin aku bisa megang entah itu aset atau anim, tapi kayak LRC lagi. Baiklah. Emang udah rezekinya itu mah. Jadi total aku di studio animasi itu kayaknya 4,5 tahun nih. Terus aku pindah ke VFX. VFX ya live shoot lah gitu. Terus ternyata itu juga LRC, tapi itu ada sedikit spesial bukan treatment sih, ada tambahan departemen yang aku urus gitu kayak di VFX itu kan nggak sama ya kayak kayak animasi gitu. Di departemen itu ada tambahan kayak match move, terus ada apa lagi ya, lupa ya seperti itu lah, pokoknya agak beda. Terus ternyata seru sekali di VFX karena selain orangnya enak kerja di situ, anak-anak ya, terus proyeknya seru sekali dan aku baru tahu ternyata seperti ini orang membuat CG dan efek di suatu film dan drama yang selama ini kita tonton gitu. Gitu. Dan ternyata tidak segampang animasi sih kalau VFX dan CG itu ya menurutku. Beda banget lah ya. Beda banget. Berarti bisa dibilang lebih susah dong? Lebih susah nggak? Yang bisa dibilang iya. Karena kan kalau VFX
atau live shoot itu kan dia langsung ya orang nih kita kalau animasi kan kita bentuk dari model ya nggak sih? Betul. Nah kalau itu kan kalau ada salah lo mesti syuting ulang ya nggak? Jadi itu di situ sih tantangannya, jadi kayak gimana caranya supaya hasilnya lebih bagus tanpa harus ulang gitu. Oh, biar lebih efisien kali ya. Iya, Nah, iya. soalnya kan ya ngomong-ngomong efisien itu juga ngaruh ke budget ya kalau kayak gitu mah. Benar. Benar-benar. Budget, schedule. Iya, ya kan timeline gitu kan, itu juga ngaruh banget gitu. Gokil loh. Gitu. Iya, berarti dari animasi langsung ke CGI nih, guys. Iya, benar. Berarti kalau tadi Lisa kan bilang ada sempat match move. Wah, match move tuh apa sih sebenarnya? Apa ya, match move itu tuh dia tuh aku tuh nggak ngerti technical banget ya, tapi bisa dibilang itu adalah guide untuk anim agar dia menurutku kayaknya presisi. Mohon maaf kalau salah ya, guys yang kerja di Filmek. Boleh Menurutku komen, itu sih. boleh komen. Boleh ntar. komen. Ya, boleh komen. Let's go, Silakan. ya Itu kan? menurutku itu adalah guide supaya nantinya CGI atau misalnya VFX-nya itu presisi dan pas gitu. Oh. Iya. Itu sih. Gokil. Berarti emang udah ada kata kasarnya, berarti apa sih, template ya? Template kali ya. Plate apa? Ya, flat. Oh, oke, ilmu baru nih guys, ya kan? Ya kan, yang pada mau masuk ke CGI ya kan, berarti ada yang namanya match move nih, selain ada animasinya nih, gitu. Iya, benar. Itu, terus apa namanya? Boleh silakan. Selain match move, aku baru ingat ada yang namanya prep. Terus prep itu lebih ke kalau kalian tahu ada misalnya scene yang suka ada orang terbang, itu kan dia pakai sling ya. Jadi di prep, bagian prep itu nanti yang akan menghilangkan si slingnya, jadi terlihat seperti dia terbang asli gitu-gitu sih sebenarnya, lebih ke clean up lah kalau prep itu. Oh, berarti kayak itu prep itu berarti nanti masuknya editing nggak sih? Enggak sih, dia ya? kom. Oh, masuknya kom. Berarti mohon maaf nih, ya kan, yang kayak film-film yang kayak di naik ini naga terbang, ya kan, gitu-gitu. Itu tuh kan biasanya ada green screen, ada yang tadi sling itu tadi ya. Iya. Itu berarti dirinya di situ tuh. Berarti masuk itu dulu tuh. Iya, masuk di kom hitungannya. Oh, gitu. Gokil. Yang mau menghaluskan wajah artis bisa. Oh, itu di kom ya berarti ya? Iya, itu di kom. Gas ngap. Terus buat foto IG. Ya, terus seperti HP ini misalnya ada scene di mana dia main HP tapi sebenarnya HP-nya mati gitu. Oh iya. Dan nanti kita yang akan tempelin si gambar apa yang pas sesuai dengan scene yang dia lakuin gitu. Oh, bentar. Berarti kalau kayak gitu kan, berarti kan kalau yang tadi dibilangin ada template, ada ininya, itu kan berarti ngikutin video yang udah ada kan? Yes. Ada role plate-nya. Nganuin video yang udah ada gitu kan, berarti geraknya kan gila-gilaan tuh. Iya, benar. Jadi kita frame by frame, second by second. Gokil. Lebih tough, lebih ya painful sih menurutku. Buat artisnya sendiri. Gokil. Itu mungkin kalau di animasi itu kan biasanya kalau kayak gitu pasti masuk ke animasi kan ya? Iya kan? Ngikutin itu kan? Nah, itu mungkin yang disebut roto kali ya? Iya, prep sama roto hampir sama sih sebenarnya. Oh, hampir sama. Mungkin bahasanya kalau di animator apa animasi gitu, apa namanya, nganimate-nya roto anim. Mungkin. Oh iya, bisa jadi. Pokoknya tolong ini ya, kalau salah aduh. Nanti pokoknya teman-teman ya kan, kalau misalkan kita ada salah, komen ya guys. Iya. Ya, aku dibilang sotoy, aduh. Maaf lah kalau ngomong. Lanjut lah. Nah, ini aku penasaran nih, ya kan? Apa namanya? Di sana itu
berarti cukup lama ya di apa namanya tempat yang CGI itu, visual effect. Enggak sih, kayaknya nggak nyampe setahun ya. Mantap kali ya kan. Ya seperti itu. Seenggaknya dapat ilmunya lah ya. Iya, Seperti apa ya kan, soalnya kan itu apa namanya experience berbeda juga kan. benar. Gitu. Benar. Dan nggak pernah menyesal sih masuk di situ ya. Iya. Itu adalah menurutku pelajaran berarti banget karena itu kan baru ya, dan ibaratnya kapan lagi nih gitu punya kesempatan buat belajar CGI dan VFX segala macem. Iya. Tapi Lisa apa tadi kan sempat ngekorin LRC. Iya. Terus sempet ngekorin anim juga katanya sempat. Terus yang CGI juga. Itu dari ketiga itu tuh yang apa ya? Bedanya tuh di mana aja tulis? Oh, paling beda adalah anim ya. Loh, Karena menurutku anim itu ini koreksi mungkin kalau ada koor yang Iya. tidak setuju silakan komen. Karena menurutku adalah anim itu anak-anaknya unik. Dari pengalamanku ya, Yep. dia itu kebanyakan disuapin sama koornya. Jadi tidak semandiri LRC, tapi jadi kayak sesimpel, aduh file ini di mana ya? Kalau misalnya lu adalah artis yang baik dan mandiri, lo akan mencari sendiri di server komputer lu di mana file itu, tanpa harus bertanya dulu ke koordinator. Kecuali kayak lo udah nyari tapi ternyata nggak ada, boleh lah lo bertanya kepada koordinator. Tapi kalau lo belum mencarinya tapi udah bertanya, itu menurutku manja ya. Artis kayak gitu. Jadi kebanyakan rata-rata yang gue temui di anime itu seperti itu gitu kayak. Dan dia itu harus diingetin setiap hari kayak lo harus mengerjakan ini, deadline-nya tanggal segini, kita akan di live di jam segini gitu. Jadi harus diingetin udah rekap belum gitu, udah dikerjain belum revisinya. Itu butuh tenaga ekstra sih kalau di anime menurutku ya. Iya, paham kok. Ini apa dari sudut pandang koordinator ya, gitu. Iya. Secara pengalamannya si Lisa gitu, ya kan. Guys ya kan itu. Mohon maaf tuh yang pernah kerja bareng Lisa yang begitu tuh. Udah minta maaf ya, bukannya ya sebenarnya kesel sama kalian kalau kalian tidak mandiri. Nggak apa-apa. Luapkan. Nah, kita di sini kidding ya guys, gitu. Apa namanya? Bercanda tapi kita sambil podcast juga gitu. Ada serius-seriusnya gitu. Fun aja gitu kita. Apa namanya? Cuman kan aku penasaran nih dengan tadi ininya Lisa. Biasanya di awal itu udah dikasih tahu kan petnya? Iya, kan dia sebelum kita memulai suatu project itu kan pasti ada yang namanya kayak guide ya, apa sih brief, ibarat ya kayak server ini buat ini nanti lo mau cari reference dari klien ada di sini segala macamnya, kayak guide dari supervisor ada di sini, terus recording meeting ada di sini segala macam. Itu sebenarnya sudah ada informasinya ya. Balik lagi ke anaknya sih, mau tidak mencari tahu itu atau mau yang gampang aja. Soalnya gue pernah menemukan iya nih kita maunya yang praktis karena kita tuh udah nganimet segala macam. Jadi kalau kita butuh mencari lagi di mana letak ini itu membuang waktu kita. Mereka bilang seperti itu. Kayak memangnya waktu saya juga tidak terbuang. Aduh. Siapa itu? Aduh kan kurang-kurangin. Memangnya waktu saya tidak terbuang untuk memberitahu Mencari-cari, itu gitu. Tapi ya udahlah. Saya maafkan. Saya tinggalkan akhirnya. Gitu. Iya. Menarik berarti ya itu. Iya. Selain dari kerjaannya yang berbeda ya kan, mental juga sangat diasah Oh iya, sangat. Menjadi core itu tuh seperti psikolog sih, cara nggak langsung ya. Ini nih menarik Kayak, nih. harus
tahu sifat anak-anak lu kayak gimana. Ada yang sifatnya ngambek, ada yang semangat 45 setiap harinya. Jadi kan lo akan men-treat mereka itu berbeda kan. Gak bisa lo sama ratain semua. Benar. Gokil. Itu sih. Gokil. Tapi kalau tadi di anim kan anaknya unik-unik nih. Kalau di koorin LRC itu berarti lebih nurut apa gimana tuh? Kurang lebih nurut. Nggak ngerti ya, mungkin karena ya udah itu kan ibaratnya terakhir, jadi udah yang nggak tinggal terima filenya dari departemen lain, jadi mereka tinggal ya ibaratnya klik muncul gitu. Kalau kayak anim kan harus cari ini nama asetnya apa, apalagi layout kan, nama asetnya apa, kok nggak ada di ini, jadi kayak butuhnya tenaga ekstra lah buat mencari tahu. Apa namanya? Nah ini seru nih, ya kan? Menurut Lisa nih, ya kan? Tapi ini baru baru 2 studio loh, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke. Menurut Lisa nih, ya kan? Jalan tengahnya apa nih Lisa untuk yang koor sama yang animator nih, biar nggak saling kesel nih gitu. Apa nih gitu. Solusinya apa nih? Solusinya gitu. Ya mungkin ngobrol sih, tapi ya balik lagi ya, nggak semua orang bisa mengingat apa yang udah aku sampein. Mungkin ya sehari 2 hari oke, mereka ingat, tapi nanti bulan-bulan berikutnya kayak ya udah balik lagi, kambuh lagi penyakitnya. Jadi ya memang dari aku kalau itu terjadi tuh biasanya aku akan selalu regroup lagi kayak guys, kita kayak gini kondisinya, mohon dipahami, mohon tolong nurut apa kataku, karena kalau kalian nurut semua aman, ibaratnya gitulah kurang lebih. Jadi kalau nggak nurut ya resiko sendiri, nanti ujung-ujungnya modiar gitu, kita hancur bersama lah ibaratnya gitu. Amsyong. Iya. Amsyong bersama. Oke. Berarti intinya komunikasi lah ya gitu. Diobrolin bareng-bareng maunya gimana nih gitu. Benar. Mungkin nanti ketemu jalan tengahnya, didilannya gimana nih kayak gitu. Benar. Kuncinya tuh sebenarnya jadi koordinator itu adalah ngomong sih. Gimana lu berkomunikasi dengan tim lu, jadi semua mengerti yang lu maunya tuh gimana gitu. Apakah semua sependapat? Kalau sependapat bagus, tapi kalau enggak ya kita cari jalan tengahnya gimana gitu. Biar semuanya sama-sama enak, kayak artisnya enak, koornya pun enak, jadi proyeknya jalannya bagus gitu sampai akhir. Benar. Karena kan koordinator kan kenapa harus ngomong kan, karena dia kan menjembatani ya. Iya benar. Jadi harus ada skillnya. Benar. Menjadi core itu enggak. Ya menjadi koordinator tuh setelah aku pikir-pikir tuh tidak segampang itu, karena skill komunikasinya itu harus benar-benar yang bagus ya. Jadi orang tidak tersinggung dengan perkataan kita. Karena kan ada yang udah selesai belum gitu. Siapa tahu nanti artisnya jadi kayak, waduh, mbak ini marah karena aku belum nyelesain revisian gitu. Ya sebenarnya enggak gitu, cuma nanya udah selesai belum gitu. Cara ngerti kan maksudnya? Karena kan ini ya biasanya kan kita ngechat ya. Iya. Nadanya kan, intonasi kan kita nggak tahu sama lain. Benar. Iya benar. Kecuali kalau deket ya kan, keplak kepalanya gitu. Kalau satu deret meja mah enak ya, gimana udah selesai belum? Iya benar. Kalau di chat kan nggak, nih mbaknya marah nih, gimana nih, mampus. Iya benar sih, ngechat ya biasanya ya. Iya. Itu juga menjadi keluh kesah aku juga sih, maksudnya kan aku sebagai animator nih, kadang aku juga di chat sama koor gitu. Udah belum gitu misalnya. Kadang aku ngebacanya kayak, ini jutek banget sih nanyanya, bisa agak lebih halus gitu. Iya. Sore mas, benar. Gitu. Ini gimana? Udah selesai belum? Gitu. Kira-kira kelar jam berapa nih? Kan lebih enak. Benar. Dan kalau buat aku pribadi, aku tuh bukanlah koor yang selalu bertanya kepada artisnya setiap
sejam sekali. Aduh. Jadi ada ya beberapa koor yang tipenya seperti rentenir kayak debt collector kayak mana jam segini kok nggak ada gitu. Kalau aku lebih ke aku mempercayakan timku kecuali nih kalau dari pagi sampai jam makan siang itu nggak gerak ya statusnya masih yang open aja itu baru aku akan tanya kenapa itu masih open. Apakah ada kendala, apakah ada isu gimana yang bisa aku selesaikan atau gimana, tolong kabarin gitu. Jadi aku benar-benar menaruh kepercayaan sama timku banget gitu. Jadi buat timku ya minta tolong dijaga gitu karena aku bukan tipe yang nagih terus kayak mana. Karena kan kalau ditagih terus pusing nggak sih kalian? Benar. Dan bisa risih juga kan jadi kayak pas ini nagih mulu gitu ya sabar gitu. Lebih nanti ke mute sih. Net gitu. Di blok kayaknya. Di blok. Iya. Iya sih itu apa namanya balik lagi ya ke kesadaran namanya. Benar. Tanggung jawab lah sama assignment masing-masing gitu. Karena kan kita nggak cuman kalian aja yang kerja, aku juga kerja gitu. Jadi kita bersama-sama bekerja sama gitu. Iya. Yang paling parah sih ya kan yang ngomong ke klien kan hamba gitu kata Lisa. Iya nanti kita bukan nanti animator. bener mesti muter otak apa ya alasannya ini kalau nggak selesai gitu. Iya itu apa tadi alasan tadi bagus juga maksudnya tadi kan kalau misalnya nggak hit deadline gitu misalnya molor gitu sehari itu juga harus menyiapkan alasan ke klien. Ya benar itu adalah susah ya ibaratnya bohong secara nggak langsung ke klien ya nggak sih kecuali memang kita benar-benar menghadapi isu yang major banget nih barulah kita akan jujur ke klien tapi kalau kayak sebatas ya nggak hit aja kuotanya makanya nggak selesai itu nggak mau kita production harus berbohong gitu jadi itu yang menurutku agak susah mencari kata-kata agar kepercayaan klien ke kita itu nggak hilang gitu jaga lah ya. Next ya kan kita apa namanya setelah dari yang studio CGI itu gimana tuh gitu? Balik lagi aku ke animasi karena memang buat saat itu tawarannya adanya di animasi jadi ya udahlah kita sambil memperbaiki yang kemarin nggak stabil jadi aku perbaiki pelan-pelan sampai akhirnya ya udah sampai sekarang di animasi balik lagi gitu. Kepo nggak lu Ngap? Kepo. Total nih ya kan studio ada berapa tadi ya kan 7 ya 4 5 total aku pindah-pindah 3 sih. Oh 3 udah 3 ya karena kan studio awal itu yang di awal pertama kali terus aku pindah animasi lagi pindah ke VFX terus balik lagi ke awal studio awal. Oh balik lagi bener ke sana lagi. Bentar. Berarti dari studio awal itu sempat ke animasi dulu baru ke visual effect. Iya. Skip 1 nih kita Ngap. Berarti visual effect itu yang ketiga Ngap. Iya benar. Nah yang kedua nih, ini seru nih, ya kan? Nih, ya kan? Ketinggalan nih. Aduh, kayak kok ketinggalan. Coba ceritakan ada apa di situ? Iya. Ini ada apa sih sebenarnya? Karena memang kurang lebih sama ya. Tapi aku kesana tuh waktu corona, jadi ya. WFA dong. Yang dong. Berarti full WFA ya. Full WFA. Nah ini ya kan pas di yang kedua ini nih ya kan di studio kedua ini kan WFA tuh itu gimana tuh ngerjainnya tuh apakah di provide atau gimana tuh? Jadi kita harus ada di sana di daerah itu jadi ya sistemnya komunikasinya di platform kayak Discord gini lah ya. Jadi ketika ada isu atau mau discuss itu bisa langsung standby di situ. Dan kebetulan alhamdulillahnya timku itu walaupun WFA
dia nggak hilang-hilangan. Itu aku berterima kasih banget sih sama mereka yang benar-benar apa ya, mandiri banget, jadi nggak perlu aku cariin dan nggak pernah ngilang aja. Ya kalau standby jam kerja standby, itu kalau udah off ya udah. Wih, keren itu ketemu Respect sama bro, timnya Lisa yang dulu. Ntar kalau ngeliat ya kan, respect Iya. gitu, jangan malu-malu, tolong. Nah ini aku agak kepo nih, karena kan ini sudah membahas apa banyaknya pengalaman ya. Nah ini jujur aku kepo nih, ya kan gitu. Kalau animator itu showreel kan animasi. Iya, iya. Nah, koordinator tuh apa tuh? Kayak gimana tuh showreelnya tuh? Atau Nah, kita ada showreel atau ada apa? CV-nya gimana tuh? Gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau jadi koordinator, ya kan? Tips and trick, ya kan? Bagaimana nih? Gitu. Jujur, buat jadi koordinator itu susah ya. Production sih terutama untuk mengumpulkan showreel kayak gitu, karena memang kita kan nggak punya apa ya namanya bukti hasilnya gitu kan. Paling kalau dari aku pribadi, aku ngumpulin credit title sih. Credit title bagiku itu sangat berharga gitu. Well, tapi ya nggak semua project itu kita dapat credit title kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya paling sebutin nama project aja sih. Oh gitu ya, yang udah pernah dikerjain kayak gitu ya di VV. Iya. CV. Ternyata sudah terjawab teman-teman. Yang mau jadi koor ya kan, let's go. Yoi, udah dikasih tips tadi dari Kak Lisa. Itu sih credit title. Ya. Tapi by the way nih, tadi ngomongin project yang sudah dikerjakan dan ada credit title-nya, kira-kira boleh spill nggak project yang? Oh, boleh banget. Projectku dari animasi itu kayaknya nggak tahu ya. Kalau mungkin bisa di search di YouTube, itu ada Oli, itu punyanya Singapura, TV Media Corp. Kayaknya aku megang Oli season awal ya, season 4 apa season berapa. Di situ ada namaku. Terus ada The Deep. The Deep itu animasi juga, tapi kayaknya nggak ada di ini sih, di YouTube seriesnya. Tapi mungkin bisa dicari trailernya, di situ ada aku juga ngerjain. Kalau nggak salah dapat kredit juga sih. Terus ada Cocomelon, Cocomelon series, Cocomelon Land di Netflix. Yang Land. Iya. Itu. Kemudian kalau yang buat sebenarnya banyak ya animasi, cuman nggak inget. Kalau buat kalau buat VFX aku punya Tira, series dari Bumi Langit. Kemudian ada Surugana, Mantra Surugana. Kayaknya mungkin masih ada di Netflix kali ya. Itu. Terus ada Moving, Korean drama. Kemudian ada Concrete Utopia, Korean movie. Terus ada Romeo Ingkar Janji. Itu VFX-nya. Oh, terakhir ini yang menang FFI apa ya? Aku lupa. Borderless. Borderless. Tahu ya. Masih ada kayaknya di Netflix harusnya. Wih, gila itu bro. Buat VFX. Itu dari tadi antum sadar nggak Ngap? Itu dari tadi itu? semuanya Netflix series bro. Iya. Iya, kebanyakan punya aku Netflix series. Gokil. Antum langganan Netflix ya kan? Terus gitu ada tuh Lisa. Ih, gila. Gokil. Aku coba langganan buat ngelihat nama Lisa dong. Aduh. Aduh, peres banget ya antum ya, anjir. Cuman buat lihat ini doang, namanya Lisa. Oh, ada. Bagus. Abis itu udah hilang tuh langganan lagi. Oh, tadi tonton nggak mau emang. Wah, parah. Gak ditonton. Aduh. Tapi aku mau tanya nih sama kalian. Kan kalian yang mengerjakan ya project itu. Kalian kalau misalnya udah jadi nih, suatu projectnya udah jadi, udah tayang, kalian nonton nggak? Ini siapa dulu nih yang nanya nih? Karis apa aku dulu nih? Terserah, mau jawab Denny lah. siapa duluan? Kalau aku nih,
Mungkin ini aku enak nggak ya jujur ya? Kalau jujur, Jujur aja. ya kalau jujur sih untuk saat ini ya gitu. Atau mungkin dari dulu deh. Kalau dulu iya, aku nonton karena ya namanya first time kan, jadi pengen lihat aku di situ tuh gitu. Ya. Ada pride sendiri lah gitu loh. Terus diliatin sampai habis gitu dan sebagainya gitu. Nah terus ya kesini gitu, semakin kesini ayo udahlah deadline anjir. Gitu. Mohon maaf Aja nih. realistis. Mohon maaf Realistis nih, ya banget, kan. anjir. Mohon maaf nih, karena kan deadline saya tidak bisa Udah, mundur udah, nih, udah. ya kan. Kalau Udah, hanya udah, menonton itu udah. 1 hari, ya kan, selama 2 jam mati hamba. Mohon maaf. Kalau Mas banget, Haris ya kan. gimana? Kalau aku sih, kalau gua pasti pengen nonton sih, tapi pengen nontonnya tuh yang shot gua doang. Selebihnya bodo amat. Oh, Tapi egois berarti ya, hafal. egois ya. Berarti hafal ya? Berarti Apal, hafal dong. apal tiap scene-nya gitu. Wah, nih bentar lagi nih shot gua nih. Gitu. Itu lebih ke egois sih anjir. Anjir, shot gua keren juga hasil jadinya kan. sama kredit title terakhir kan. Oh iya, Tapi- nama gua. Tapi ini ya, pengecualian kalau memang kan ada tuh biasanya satu kantor nonton bareng yuk. Oh Iya. iya. Nah, kalau itu Benar-benar. pengecualian tuh. Kalau gitu kan berarti udah di manage nih sama kantor untuk nonton. Iya, Dan berarti iya, aman dong gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya let's go gitu. Tapi Emang kalau bener. keluarga nonton nggak hasil kerja kalian? Let's Pasti, go. pasti. Let's go. Kayak Komennya gimana? apa? Komennya gimana? Komen dari keluarga. Keluarga. Is Biasa aja. Itu beneran kamu salah kali gitu kan. Itu Denny siapa? Bukan Denny kamu kali. Iya, itu bukan, itu kan banyak namanya Denny gitu loh. Gitu ya. Kalau Lisa sendiri gimana? Kan proyeknya banyak tadi movie. Iya. Ini penasaran nih. Yoi. Ayo. Seneng nggak tuh keluar? Dulu ya, aku sih sebenarnya kurang lebih sama kayak Mas Denny. Dulu awal-awal kerja di animasi itu kayak wah bangga mampus sih, kayak ada apalagi ada nama ya. Iya. Setelah itu kayak wah ternyata kayak gini hasilnya, jeripayah gua selama ini, teriak-teriak gua ke anak-anak selama ini tuh ini hasilnya kayak Yap. oh gila keren banget. Tapi makin kesini cuman ngecekin kredit aja. Ada nggak sih kreditnya? Kalau nggak ada ya udah tayang aja gitu. 11-12 ngap. Karena Aman kali kita udah. sebagai yang ngerjain terutama udah pasti nonton raw-nya ya Benar. nggak? Jadi kita udah tahu lah kurang lebih ceritanya gimana. Cuman kan kita nggak ngerti nih hasil akhirnya gimana. Itu yang pengen dilihat kan. hasil Nah, kalau aku finalnya. sih lebih ke kreditnya beneran ada nggak sih gitu. Oh. Kayaknya apa namanya kata-katanya Lisa tadi udah pernah nonton raw-nya. Ini kayak apa perlu di revise deh ya kan. Udah kenyang harusnya. Iya, karena diputer-puter mulu. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Kayak sampai hafal ini scene ini gue tahu isunya apa gitu. Anjir, sampai segitu ya, sampai Oh, dulu aku gitu soalnya. Kayak aku sampai hafal ini tuh sebenarnya isunya ini nih di kom gini. Jadi sekarang tuh udah ya udahlah, udah tayang ya udah gitu. udah selesai. Udah selesai. Masih ada project baru lagi yang harus diurus. Woi, upcoming project. ini ya kan tuh. Next. Ini berarti abis dari yang tadi kan udah yang kedua tuh, terus kayak yang visual effect. Nah, terus sekarang nih ini gimana nih gitu. Kembali lagi ke Kenapa animasi. bisa? Nah. Karena memang kebetulan adanya waktu ditawarinnya itu di animasi dan aku butuh stabil dulu, jadi aku ambil dan ya sampai sekarang aku masih bertahan di animasi lagi gitu. Oke. Sedikit bahas teknikal boleh ya, tapi soal Boleh. Ya. Nah kan koor itu tuh aku kepo deh. Itu tuh ngurusin ini nggak sih timeline, terus pipeline-nya, terus ngebagiin shot. Tadi kan udah tuh gitu. Nah sama klien dan sebagainya itu gimana? Tadi kan udah disebut juga kalau ada ini kan apa isu dari kita nggak ini kan alasan tuh sama klien. Gitu. Itu tuh ini nggak sih apa namanya ngurusin itu nggak sih? Karena kan ada di beberapa studio setahu aku tuh yang ngurus bukan koor tuh tapi PM.
Oh iya. Ah. Kalau koor itu mungkin lebih ke mikronya sih, kayak timeline misalnya. Kan kalau timeline itu kita punya yang benar-benar timeline gede yang hanya production tahu dan timeline kecil yang itu akan disebar ke artis gitu. Jadi koor lebih ke yang kecilnya buat artis. Jadi gimana caranya kita memanage bisa sampai nggak telat di timeline gede. Nah, disitulah kita harus urus gitu. Harus kalkulasiin benar-benar berapa hari pengerjaannya gitu. Oke. Dan kalau misalnya nggak hit, itu kan mesti kalkulasi ulang lagi gimana gitu, ngerombak yang gede gitu. Jadinya. Berarti itu secara nggak langsung juga tektokan sama PM buat internalnya, Iya. terus sama Selalu. iya sama kliennya juga. Nanti kalau misalkan Iya. kita udah tahu main days-nya itu anjay main days. Iya, main days. Anjay. Benar-benar. Oke, ya kan. Iya, itu udah tahu main days dan sebagainya, udah disepakati bareng, kita taruh di klien ya, berarti. Alurnya gitu, Iya, kita ngasih nanti ke klien, nanti dari benar. kliennya approve apa enggak gitu. Benar. Oh, Benar. I see. Seperti itu. Oke, berarti Makanya ya. kalau bisa sih tidak telat ya, karena kan itu ya balik lagi tadi budgeting segala macem. Karena itu harus diombak lagi apakah ada manpowernya, apakah budgetnya cukup. Itu sih yang mesti dipikirin ketika kita nggak hit di schedule gedenya gitu. Aku nggak mau secara langsung nge-push anak-anak karena ini terlambat, tapi gimana caranya anak-anak lebih 2 kali bekerjanya biar bisa hit apa yang dimau sama klien tanpa aku nge-push dia secara langsung gitu. Itu tuh susah sih menurutku buat menyadarkan anak-anak kayak kita terlambat, jadi gimana nih caranya, aku nggak mau push yang segimana-gimananya, tapi kita harus bisa hit di tanggal segini gitu. Itu kan nggak gampang ya menurutku sih. Apalagi kan anak-anaknya nggak semuanya nurut ya, ada yang alasannya kayak saya nggak bisa mbak ya, kalau misalnya nggak hit ya udah tambah orang aja, tapi kan tidak segampang itu dong, karena kan kalkulasi budgetingnya udah ada gitu. Iya, paham. Gokil. Berarti balik lagi itu ya skill komunikasinya ya. Benar. Memanage tadi kan juga penting juga tuh. Tapi kalau misalnya dari klien tuh ngasih deadline-nya mepet, itu tuh diambil gitu nggak sih? Kalau misalnya dari klien? Oh, maksudnya mungkin gini, kalau misalnya klien ngasihnya tuh mepet banget, itu ada renego nggak? Gitu ya? Itu ada, ya. pasti ada dari produser, karena gimana pun logikanya kita nggak mungkin memenuhi bikin candi, itu nggak mungkin lah ya. Project candi. Jadi project candi itu tuh painful banget sih. Nah, jadi ya sebisa mungkin produser akan menego ke klien. Oke, kalau lo mau mepet, lo harus mengeluarkan budget segini, mungkin negoannya mungkin baru kita bisa approve-in gitu, yang lo mau gitu sih mungkin. Cuman aku nggak ngerti ya cara kerja produser gimana ke klien. Itu berarti masuknya udah ke ranah bisnisnya ya? Karena ngomongin budget gitu ya. Iya. Oh, berarti saling berpengaruh semuanya tuh. Gokil. Menarik banget ya. Dari tadi cerita-cerita ya kan. Iya. Tadi belum ini yang bermasalah belum kita bahas. Let's go apa nih? Let's go nih. Kadang kan ada gitu loh kalau di anime ya. Itu animator yang hilang-hilangan gitu. Aduh, itu kenyang sih aku dulu waktu ngurus anime ya. Dia itu hilang di jam kerja, tapi dia muncul di jam orang udah mau tidur. Siluman. Siluman. Loh,
Jadi jamnya tuh kebalik gitu ya, nggak bisa gitu dong, ya nggak? Betul, iyalah profesional lah harusnya dong. Iya, akhirnya itu aku angkat tangan ya, aku kasih ke produserku ini mau gimana, aku udah nggak ngerti. Akhirnya ya kita sidang dianya, dan dia sendiri akhirnya berubah gitu, balik ke normal lagi. Oh. Berarti berarti kayak gitu dengan sepengetahuan supervisornya kan pastinya. Iya. Karena kan dia itu selalu absen misalnya ketika ada kick off gitu. Jadi supervisornya tentu kalau ini orang kemana gitu. Dan ketika dia cari tahu ya dia ternyata jamnya kebalik gitu. Bisa Gokil. Habis ngapain tuh malamnya tuh? Biasanya kayak gitu yang freelance-nya banyak sih. Banyak pasti. Dia ngejar kan malam. Iya. Aduh, kan dibongkar tuh kan. Aduh, bisa tahu tuh kan freelance Bisa banyak. tahu loh. Gokil. Oh iya, itu menarik ya gitu. Berarti kalau misalkan itu berarti tapi tetap ada ini ya, warning ya untuk Ada. Nah, itu berapa kali tuh? Itu kebetulan cuma sekali sih, karena langsung ku up ke produserku meetingin sama supervisor dan sidang anaknya, lo maunya gimana nih gitu, apakah mau kita bawa ke HR kasih SP atau gimana, atau lo mau kita kasih kesempatan berubah nggak kalau misalnya dalam seminggu ke depan lo tidak ada perubahan, sorry to say kita akan keluarin SP buat lo gitu. Oh, berarti kalau misalnya Lisa udah mencoba berbuat baik gitu, maksudnya udah ngomong gitu. Kalau misalnya udah angkat tangan langsung di-up ke ini ya, ke produser, ke manajemen. Iya, pokoknya yang udah di luar kendaliku aku langsung kasih ke produserku, karena memang nggak bisa sendiri ya mengurus yang kayak gitu, tetap harus komunikasi ke atas juga, jadi atas tahu apa nih kendalanya gitu. Yang bandel itu tuh, yang bandel. Iya. Karena kan dia kurang lebih jadinya penghambat project juga kan, biar cepat selesai gitu. Iya. Paham. Oke. Iya, masuk akal. Jadi apa namanya? Ya seenggaknya di warning dulu lah ya. Iya. Jadi kalau emang udah keterlaluan baru kita akan keluarin surat SP biasanya sih. Gitu. Kalau animator yang tadi misalnya bandel, dia kan hilang-hilangan tuh. Akhirnya mau nggak mau kan misalnya shot dia kan akhirnya di take over ke animator lain. Benar. Nah, untuk take over gitu-gitu core juga nggak sih yang iya, itu aku mesti kalau anim itu harus tektokan ke supervisor karena dia punya beat days ya. Jadi kan berapa frame itu buat satu anak kan beda-beda setiap anaknya kan. Betul. Jadi harus kasih tahu ke supervisorku ini punya dia mau di take over berapa shot dengan jumlah frame berapa dan bisanya dikasih ke siapa, apakah ke leadnya, apakah ke senior atau gimana gitu. Oke, menarik ya. Iya. Nah terus, ini aku kepo nih ya kan, animatornya kebagian nih. Kan Tentunya dia protes, tapi balik lagi gimana itu cara kita? Ya, gimana caranya aku meluluhkan hatinya, kayak memberi tahu ini nggak works dan dia nggak works dan gue butuh lu banget untuk kita deliver misalnya di hari Jumat ini. Jadi sorry banget kalau gue harus kasih ke lu tambahan ya biar kita bisa misalnya selesai di Jumat dan lo nggak perlu masuk di hari Sabtu gitu. Tapi yang aku kepo itu misalkan dia nerima nih, oke, let's go ya kan, gas lembur gitu misalkan ya kan nangis ya mungkin ya, nggak tahu juga kita ya. Iya. Itu rewardnya apa tuh kayak gitu tuh? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri lebih ke dia udah pernah ku tambahin shot. Nextnya aku nggak mau ngasih dia lagi gitu, aku kasih ke yang lain sebisa mungkin gitu. Tapi kalau memang dialah tulang punggung di anim di departemen itu, sorry banget. Pilar nggak? Anda mendapatkan lagi untuk sesi berikutnya gitu. Door prize. Iya, kena door prize gitu. Dapat tirai 3 anjir. Tirai 3.
Tapi tuh gitu-gitu tuh kalau yang tadi tulang punggung itu apakah bakal diomongin ke pro manajemen nggak sih? Kayak lapor ini anak ini biasanya bagus. sih supervisor, kalau menurutku supervisornya itu tahu ya siapa yang menjadi tulang punggung, dan ibaratnya dia akan terlihat menonjol sendiri kan di kelompoknya itu. Jadi pasti supervisor mungkin mempertimbangkan dia untuk naik ke level berikutnya, entah itu jadi lead mungkin atau assistant supervisor gitu. Ketika dia mau perpanjang kontrak dan sebagainya. Oh. Ya. Berarti kan seenggaknya ternotis. Benar. Anjay, ya kan. Harum, namanya harum. Iya. dikenal. Benar. Menurutku semua kerja keras nggak ternotis ya sama supervisor ya. Pinter-pinter kalian lah bekerja gimana supaya supervisor tuh tahu lo tuh ternyata ada di permukaan gitu, nggak yang diem aja gitu. Jadinya kan nanti naik levelnya tuh enak gitu. Oh gitu Riz ya kan. Jadi apa namanya, semua kerja keras dinotis Riz ya kan. Iya nggak Riz? Tapi ada juga yang nggak dinotis ya. Oh ya, itu saya juga tidak tahu, mungkin balik lagi ke supervisornya ya. Itu di Wakanda, di tempat lain lah. Iya di Wakanda lah pokoknya, nggak tahu lah. Ini Nippon Paint pokoknya itu. Ya kan. Nah, ini aku last dari aku sih. Ntar mungkin nggak tahu dari Karis ya. Oke. Siap. Apa namanya untuk kedepannya nih, ya kan? Atau kedepannya nih, gitu. Apakah pengen dari Lisa sendiri itu, apakah pengen tetap jadi koor kah, atau pengen aku pengen coba divisi yang lain? Ya kan, kemarin kan aku koor nih, kan. Sekarang aku coba modeler deh, atau apa kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya dari dulu tuh pengen banget jadi artis ya. Terutama jadi ya kalau nggak lighting, karena mungkin aku sering ngelihat anak-anak ngerjain ya gitu. Terus menurutku jadi artis itu sebuah anugerah. Kenapa? Karena lo bisa mendapatkan cuan dari main job lo gitu. Lo bisa freelance dimanapun. Karena koor sendiri itu jarang yang bisa freelance kan, maksudnya nggak ada lah koor freelance khusus koor tuh nggak ada menurutku. Jadi pengen banget jadi artis waktu itu, tapi kesini kayaknya ya udahlah, nikmatin yang ada aja sekarang. Oh iya, belum rezekinya lah ya. Karena kayak memang jadi artis tuh kan butuh bertahun-tahun ya, dan butuh benar-benar balik lagi dari nol lagi gitu, dan mungkin aku tidak mempunyai waktu untuk itu juga, jadi ya udah pas yang ada aja sih ditingkatin lagi aja skillnya. Oh jadi apa, lebih mengkerucut lah ya. Tapi siapa tahu mungkin kedepannya Lisa mau jadi klien kan? Amin. Nanti aku hire kalian ya. Siap. Let's go pokoknya. Janji nggak hilang-hilangan gue. Anjay. Kalau dari aku nih, last sih dari aku, pertanyaan terakhir. Kalau ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman misalnya yang lagi nonton mau jadi koor gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan, atau mungkin mental juga harus dipersiapkan atau apa? Selain yang tadi ya gitu, yang selain yang udah dibahas disebutkan, gitu. Apa sih? Mungkin bisa lebih detail, lebih perinci ya kan? Apa ya? Kayaknya paling penting banget itu adalah mental, karena menurutku menjadi koor itu menguras mental banget dan mengasah mental kalian juga gitu. Yang tadinya kayaknya lembek nih misalnya, ibaratnya jadinya kayak sekarang gue kuat, gue menghadapi apapun itu akan gue hadapi rintangannya gitu. Mau dicaci maki sama artis, gue siap gitu. Yang tadinya nangis, jadi sekarang gue bodoh amat lo semua maki gue. Tapi sambil nangis ya kayaknya itu. Mungkin kali ya, dalam hati aja gitu. Dalam hati. Tapi ya itu semental kayak kan, karena banyak
orang yang mungkin ada tersinggung dengan perkataan terus masuk ke hati, nanti bisa berubah menjadi penyakit-penyakit lain, anxiety atau apa gitu, panic attack. Itu harus dilatih sih menurutku. Kalau mau jadi koor, mental komunikasi itu penting banget menurutku untuk menjadi koor. Dan skill nego ya, bagaimana menego-nego ke artis-artis yang hilang-hilangan, yang dapat iya benar. Asli. Oh, jadi koor itu tidak asal cuma nyuruh-nyuruh. Iya. Tolong diingat ya netizen dan artis-artis, menjadi koor itu tidak mudah. Ketika kalau kalian beranggapan koor hanya nunggu lalu nonton YouTube, itu silakan di sepatu saya saat ini. Coba biar Anda merasakan. Aduh, di sepatu nggak tuh? Sepatu ya kan? Iya. Gokil, iya gitu. Jadi memang apa namanya, ada ilmunya gitu loh dari tadi pengalamannya. Nggak sembarangan lah. Bener. Dari tadi pengalamannya si Lisa juga ya kan, dari pertama meletek ya kan sampai sekarang nih. Iya ini BTW kalau boleh tahu sekarang koordinator senior berarti. Iya, senior. Guys, berapa tahun itu jadi senior kan? Aduh, jujur li ya kan, dari tadi kita seru-seruan bareng ya kan, gibah dikit bareng ya kan. Jadi pengalamannya si Lisa dari awal guys ya kan, dari awal sampai akhir banget nih ya kan, sampai sekarang. Ya kan gitu. Gokil. Ini buat aku sih gila, kenyang banget sih ini. Udah cukup, ntar dulu ya gitu. Mungkin nanti off cam. Bisa. Part 2 ya. Part 2 ya kan. Kalau dari aku dulu mungkin mau nambahin dikit, kalau misalnya video ini udah tayang terus di YouTube, terus ada teman-teman misalnya mau nanya ke Kak Lisa, boleh komen atau join di Discord Anime Amshow. Di situ ada Kak Lisa. Siap. Boleh ya Lisa? Boleh. Kalau dari Lisa sendiri gimana? Mungkin ada pesan, kesan, saran? Silakan. Ini aja sih paling kayaknya yang buat nanti ketika ini udah tayang dan nonton, aku minta maaf banget kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau salah-salah kasih info dan menurut kalian kayaknya nggak gitu deh. Bisa banget kasih komen, mungkin aku hilaf atau gimana ya. Jadi kasih tahu aja gitu guys. Siapa tahu ada animator yang hilang tadi merasa kan. Waduh. Lo ngomongin gue ya gitu. Maaf. Pokoknya minta maaf banget yang merasa tersinggung atau ini kayak gue nih yang lo omongin itu benar-benar tidak sengaja, bukan nggak sengaja, tidak ada maksud untuk menjelaskan kalian sama sekali gitu. Itu hanyalah pengalaman aku rasakan selama aku bekerja di animasi. Kalau nggak sengaja ya sengaja sih, soalnya nggak ada lagi siapa dong. Siapa lagi ya kan? Sebenarnya banyak, cuman nggak tahu kenapa munculnya di dia nih gitu. Paling memorable dia tuh. Iya benar. Aduh ya Allah. Kita udah dari awal banget nih tadi sampai di penghujung acara ini ya kan. Saatnya kita untuk ini nih guys ya kan, minta maaf kalau misalkan kita juga ada salah gitu ya kan. Gitu sama apa namanya, untuk Lisa jangan kapok ya. Next kita bisa undang lagi. Terima kasih banget sudah mengundangku di podcast ini. Aku nggak expect ternyata seru ini. Tadi tuh aku mikir kayak, aduh mampus ini bakal ngomongin apa gitu, karena apa sih bisa diulik gitu. Ya kan, jadi ternyata enggak sih, ternyata lebih banyak gibah ya. Iya. Itu dia yang kita cari ya kan. Perspektifnya itu loh maksudnya. Lebih banyak gibah. Lebih banyak gibahnya ternyata. Mohon maaf buat yang menonton kalau merasa ini nggak ada ilmu banget nih orang kalau ngundang bintang tamu. Aduh minta maaf banget ya, minta maaf karena aduh saya bukan suhu. Iya guys, aduh, alhamdulillah udah di penghujung acara juga nih kita ya kan. Terima kasih banyak
Lisa Buat atas Lisa. waktunya. Thank you semuanya. Maaf mengganggu waktunya juga ya kan. Udah malam-malam nih kita ya kan. Udah sampai berapa jam nih kita? 2 jam loh. Ya oke deh. Thank you banget ya Lisa ya gitu. Thank Terima kasih you banyak. Mas Denny, Mas Iya, Haris. sehat selalu, salam buat keluarga juga gitu. Maaf mengganggu waktunya gitu. Sehat-sehat. Siap. Sampai berjumpa lagi next ya. Bye bye, thank you.